Ya, tes tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Jelas Bapak. Oke, makasih. Baik, makasih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan ke-10 kali ini di mata kuliah dasar-dasar manajemen. Ini untuk pertemuan ke-10 kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari leadership ya, kepemimpinan. Nah, kita mulai aja langsung. Share screen-nya. Bismillah. Di layar udah terlihat belum ya? Sudah Pak. Oke, makasih. Ya, kita mulai ya. Leadership kepemimpinan dasar-dasarnya. Saya ambil dari bukunya Richard L. Duff karena di sini konsepnya tentang leadership menarik ya. Oke, tentang basicnya. Baik. Nah, dimulai dari style personality seperti apa sih dari kepemimpinan itu? Bisa dari attitude, sikap, tingkah laku dalam organisasi yang mencerminkan sikap dari pemimpin tersebut, gitu ya. Ada berbagai macam variasi dari sifat kepemimpinan itu. Leadership depends on organization and situation, ya. Kepemimpinan tersebut dibentuk ya. Ciri khas kepemimpinan tersebut dibentuk dari berdasarkan organisasi tempat dia bernaung sama situasi yang terjadi. Manager of leadership ini itu dari organisasi yang hanya untuk tempat dia bernaung dari segi untuk mencurahkan segala sifat kepemimpinannya. Ada 3 kunci variabel dalam 3 variabel dalam leadership. Yang pertama people, dari segi SDM-nya atau orangnya. Yang kedua ada influence, dari segi pengaruhnya kepemimpinannya itu. Terus yang ketiga ada goals, tujuan, itu visi dari pemimpin tersebut apa sih yang akan menggerakkan tim kerjanya. Nah, leadership itu sendiri contemporary leadership ya, yang melibatkan waktu ada level 5 leadership yang di-define di buku Good to Great ya, di leadership itu. Terus level 5 leadership ini berfokus pada organisasi dan hasil dari pemimpinan yang dibawa. Terus kalau interactive leadership ini meminimalisir ambisi personal dan mengembangkan tim kerja yang ada di bawahnya. Terus setelah itu ikut turut mengembangkan dari observasi yang ada itu dari male dan female. Ya. Jadi ya masalah gender tidak diperhitungkan ya. Nah, setelah itu, nah, ini level 5 tadi hierarkinya. Dari level pertama ada unsur highly capable individual, yaitu membuat kontribusi yang produktif ya, berdasarkan knowledge, pengetahuan, skill, tambah dengan habit yang baik. Jadi kita mengarah ke level kedua, maksudnya itu contributing team member, jadi mengkontribusikan kemampuan setiap individu terhadap pencapaian dari organisasi tersebut. Terus yang ketiga ada competent manager. Ini mengorganisasi orang-orang dan sumber daya yang ada dalam organisasi secara efektif dan efisien. Naik lagi ke level 4 sebagai effective leader, ya, itu mengkatalisasi ya, membangkitkan komitmen dan memfigurkan pemimpin yang ideal, ya, dengan kinerja yang lebih tinggi.
Level 5 itu level eksekutif, ya, yang tertinggi, itu membangun kehebatan, dan segi kemajuan dari mix ya, blended antara segi personal dan profesional. Manajemen leadership ini maksudnya good manajemen is essential. Jadi manajemen baik adalah yang penting. Itu bukan pemimpinan juga dalam mengelola manajemen itu. Terus ini ada manager quality sama leader qualities. Ya. Manager qualities ada manager seperti ada mind itu yang berhubungan dengan pemikiran, segi rasional, terus persisten, problem solving dalam memecahkan masalah, analytical, struktur, hingga mempunyai processing power, kekuatan. Kalau leader qualities ini hubungannya dengan soul, ya, dan jiwa. Gitu. Yaitu ada berpikir tentang visioner, terus passionate, passion, terus inovatif, sampai dengan imajinatif. Leadership cannot replace management. It shall be an addition to management. Ya, kepemimpinan nggak bisa menggantikan manajemen, tapi ya sebagai segi penunjang utama dari manajemen tersebut dapat berjalan dan bergerak. Nah, personal karakteristik of leadership ya, dari seorang leader, karakteristik personal yaitu ada macam-macam ya. Seperti ini contohnya ada karakteristik fisik ya, seperti energi atau stabilitas fisik yang kuat, stabil. Terus ada personality, ada self confidence, ada percaya diri, terus harus entusias, harus berhasrat untuk memimpin, ya. Ada independensi itu juga, kemandirian. Nah, terus ada karakteristik sosial, ini hubungannya dengan sociability, terus cooperativeness, kerjasama antara suatu tim kerja biar solid ya, sama dengan diplomasi. Kalau karakteristik mengenai work related yang berhubungan dengan pekerjaan ini bukan mengenai masalah pencapaian, ya penggerakan pencapaian dari tujuan organisasi hingga konsistensi dalam mencapai tujuan. Kalau social background ini hubungannya dengan education, pendidikan dan mobilitas itu dari seorang karakter leader tersebut. Gitu. Nah, behavioral approach to leadership, ya pendekatan perilaku dari segi kepemimpinan ini ada dikutip dari Ohio State ya. Pertimbangannya berdasarkan perilaku yang berorientasi pada people, pada orang, ya. Menginisiasi struktur yaitu text behavior dan direct activity, ya. Perilaku tugas yang mengarah pada aktivitas kerja. Nah, terus kalau ada studi dari Michigan Studies ini employee centered leader, yaitu berfokus pada subordinat dari kebutuhan dari manusia tersebut, ya. Job center leaders ini mengarah pada teks ya, tugas-tugas dari pemimpin seperti meeting schedule, keeping cost low, and achieving productivity, produktivitas kerja meningkat dan sebagainya. Kalau leadership group ini campuran ya, buat Ohio State and Michigan Studies. Ini ada dua dimensi dari 5 gaya kepemimpinan yang utama. Nah, berarti ya leadership grids ya yang tadi dibahas ada 5 gaya, ada control management, ada team management, ada middle of the road management, ada impoverished management sampai dengan authority compliance. Gitu, ya. Ini ada skalanya, sumbu X ya. Sumbu X ini ada concern untuk produktivitas, concern untuk produksi, maksudnya bukan produksi di skala produksi produk Indonesia ya, maksudnya produksi dari leader tersebut bisa menghasilkan efektivitas kerja organisasi. Terus sembunyinya itu pada concern for people, ya, untuk pemberdayaan orang-orang atau SDM. Gitu, ya. Ini semakin tinggi, kalau semakin tinggi consumer production, maka authority compliance semakin tinggi juga. Semakin tinggi concern for people, maka authority management semakin tinggi juga. Authority management ini berpengaruh pada perhatian dari kebutuhan dari orang, ya. Jadi orang-orang dan organisasi dapat secara puas nggak sih mereka berada di posisi tersebut.
Kalau di manajemen ini hubungannya dengan committed people in the team, gitu ya. Terus kalau middle of the road management ini hubungannya dengan kinerja organisasi yang menyeimbangkan antara produksi dan people, orang-orang. Antara pencapaian tujuan organisasi dengan kepuasan orang-orang yang di dalamnya itu disumbangkan lewat middle of the road management. Kalau impoverished management ini exercise of minimum effort, yaitu upaya minimum untuk mendapatkan orang dari suatu organisasi. Jadi maksudnya gini, tingkat loyalitasnya dari orang-orang dalam organisasi itu tidak dipertahankan secara maksimal. Terus authority of compliance ini yaitu hubungannya pada efisiensi dalam operasi, yang mengarah pada kemampuan people tersebut dapat berproduksi secara efektif dalam organisasi tersebut. Nah, kalau pendekatan kontingensi, ya, menurut Hershey and Blanchard, ya, ini karakteristik dari follower, dari pengikut dan menentukan perilaku dari kepemimpinan, gitu, dan mengadopsi satu dari 4 gaya kepemimpinan yang ada. Ya. Terus kalau dari Fiedler's contingency theory, ini mengaplikasikan gaya pemimpin berdasarkan pada situasi organisasinya. Nah, situasi tersebut dapat layak atau cocok atau tidak terhadap gaya pemimpin yang ada. Gitu. Situational teori dari SCN Blanchard ini digambarkan suatu ini ya, tabel grafik seperti ini. Ada sumbu X-nya text behavior, perilaku tugas, terus sumbu Y-nya ada relationship behavior, perilaku terhadap hubungan antar sesama. Gitu. Ya. Itu dari tahap delegating, terus participating, selling, hingga telling. Ya. Ada kuadran S1, S2, S3, S4 di situ. Ya, nah terus ini di bawahnya ada follower readiness, yaitu ada high, moderate, dan low. Ya. Ada R1, R2, R3, R4. Itu skalanya aja ya. Di sini asal tahu aja. Ya. Terus, how leader style menyesuaikan diri, bagaimana gaya pemimpin menyesuaikan diri dengan situasi. Itu ada perbandingan antara performance, ya, kinerja dengan situasi dari masing-masing pemimpin dari tingkat skala tinggi hingga skala rendah. Itu. Ini ada WTP-nya dari text oriented leader sampai dengan relationship oriented leader, yaitu pemimpin yang berorientasi pada hubungan antar sama dan pemimpin yang berorientasi pada tugasnya aja, tugas kerjanya aja, itu beda. Itu. Dan pemimpin yang optimal bisa menyeimbangkan keduanya ini di level yang moderate ya. Terus apa sih charismatic leadership? Ya, leadership kepemimpinan dapat menginspirasi dan memotivasi orang-orang, seseorang dalam organisasi atau perusahaan. Ya. Unsurnya charismatic leadership ini ada vision, visi yang jelas, terus kemampuan untuk memahami dan berempati, gitu. Terus memberdayakan dan mempercayakan suatu tugas tertentu, ada yang pembagian kerja yang jelas di subordinat tim kerja, gitu ya. Nah, ini transformational versus transactional leadership, ya. Kalau transactional leadership ini dapat menggerakkan inovasi dan perubahan, yaitu dapat mengenali kebutuhan dari setiap pengikutnya, setiap pengikutnya, terus menginspirasi yang lain untuk percaya pada kepemimpinannya. Gitu. Berbeda dengan transactional leadership, itu yang lebih ke arah menginisiasi struktur sampai dengan perhitungan dalam fungsi manajemennya yang dipentingkan. Gitu. Transformational leaders, pemimpin profesional, have a positive impact on follower, mempunyai dampak yang positif dari pengikutnya. Gitu. Nah, followership atau pengikut dari pemimpin tersebut atau tim kerja dari pemimpin tersebut itu unsurnya leaders can develop understanding of followers. Ya. Pemimpin dalam membangun segi pemahaman dari pengikutnya. Terus good followers have leadership traits, ya. Pengikut yang baik mempunyai perilaku yang baik juga dari pemimpinannya, atau pemimpinnya maksudnya.
Terus effective followers are independent. Ya. Input yang efektif adalah independen, tergantung pada segi kritisnya dari mereka sendiri. Ini ada suatu tabel, ya. Digambarkan dari segi aktif atau pasifnya dari pengikutnya sama dengan independen atau independen, kemandirian atau kemandirian dari suatu pemikiran yang kritis. Itu. Dari kuadran alienated, terus efektif, pasif, sampai dengan konformis. Yang di tengah-tengah semua ada keseimbangan antara pragmatic survivor. Ya, power, kekuatan. Kekuatan dan pengaruh nggak sama ya. Position power ini dibagi menjadi legitimate power, reward power, dan coercive power. Kekuatan legitimasi berhubungan dengan posisi formal, ya, leader. Terus kekuatan rewards atau balasnya berhubungan dengan otoritas untuk mengatakan kepada yang lain. Terus passive power ini berhubungan dengan otoritas atau punishment atau rekomendasi dari antara pemimpin dan atasannya, pemimpin dan bawahan. Terus ada personal power ini, ada effort power dan referent power. Effort power ini mengarah pada knowledge and skill yang dibandingkan, ya, keahlian dan pengetahuan. Kalau referent power ini mengarah pada karakteristik secara personal, secara pribadi. Ada source of power, yaitu ada personal effort, pengaruh pada inisiatif. Ya. Terus yang kedua ada network of relationship, yaitu hubungan dari jaringan yang ada, yaitu membangkitkan sumber daya orang-orang dan informasi, yaitu akses ke informasi yang ada. Gitu. Nah, ini terus ada interpersonal influence tactics, nanti pengaruh interpersonal dan suatu leaders pemimpin. Yang pertama menggunakan persuasi secara nasional, jadi segi dalam tanda kutip membujuk secara nasional. Terus yang kedua membuat people ya, membuat orang-orang menyukai pemimpin tersebut. Ya. Terus setelah itu ada mendevelop alias, ya, membangkitkan suatu segi tatanan dari organisasi. Terus ask for what you want, gitu. Bertanya apa yang diinginkan, terus sampai dengan reward the behavior you want, menghargai dan perilaku yang diinginkan. Nah, ini ada perbedaan antara leadership dengan servant, ya, dengan pelayan. Gitu ya. Servant leadership ini leadership as servant maksudnya, leadership sebagai pelayan, ya, pelayan dan kutip, ya. Servant leadership ini pemimpin yang menerjemahkan dari self interest, ketergantungan diri pribadi kepada yang lain dalam organisasi. Ya. Servant leadership give away the power of organization as self-organization. Ya. Servant leaders ini, tipe servant leaders ini memberikan dan mencurahkan, ya, segi power, kekuatan, informasi, ide, dan pengenalan pribadinya kepada tim kerjanya. Kalau dari segi moral leadership ini unsurnya bisnis value, itu menganggap bisnis sebagai suatu nilai, nggak hanya dari kinerja ekonomi aja, tapi suatu nilai penting, suatu nilai plus yang harus terus ditingkatkan. Terus yang kedua berfokus pada segi kebenaran, ya, segi logika, kebenaran, dan memilih untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar dan sesuai dengan jalur peraturan organisasi. Gitu. Oke, sekian materi kali ini. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman semua. Absensinya sudah bisa ya di e-learning ya, teman-teman ya? Sudah bisa absen belum di e-learning? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, oke, alhamdulillah.
Silakan kalau ada ditanyakan. Materi ini tadi juga sudah bisa di-download belum di learning? Sudah, Pak. Sudah. Oke, makasih. Oke, silakan. Saya tunggu kalau ada yang tanyakan. Jangan lupa sesinya teman-teman ya. Jadi, keburu di close ya, absensinya. Ini kalau udah ini ya, kami udah paham semua ya teman-teman ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan di minggu depan lagi ya. Baik, terima kasih kalau sudah menyaksikan dan mengikuti ya perkuliahan kali ini ya.
Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan mendatang. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata selama mengajar tadi. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawaya naya, fasabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih.